Hey minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan review ini apa sih namanya? Pembersih makeup mereknya Pixi. Namanya apa sih kalau pembersih makeup? Aku nggak tahu lah. Itulah intinya aku taunya itu pembersih makeup gitulah. Nah, ini itu isinya 100 ml. Apakah terlihat? Terlihat sepertinya. Neto 100 ml. Nah, ini tuh udah aku pakai dari kapan ya? Dari pertama kali aku latihan makeup. SMA lagi. Gak ada tanggal kadaluarsanya. Oh, ada. Ya, masih aman sih. Ini tuh aku pertama beli, aku tuh aku tuh gini. Jadi awal mulanya kan waktu wisuda SMP, itu aku kan harus diwajibkan untuk rias wajah, terus harus pakai kebaya, terus harus disanggul gitu kan. Nah, otomatis kan make upnya itu tebel banget kan, apalagi foundation yang kayak buat orang nikahan kayak gitu kan tebel banget. Nah, itu aku nggak punya pembersih make up, jadi aku kayak waktu aku bersihin aku kira cuma pakai tisu basah aja udah bisa bersihin. Aku sampai kosok sampai ya ampun sakit banget. Itu pun nggak hilang gitu, cuma hilang sedikit tapi nggak berpengaruh. Terus kan aku panik, terus akhirnya aku minta ke nenekku itu kan dia udah jago make up lah. Terus aku minta pembersihnya, dikasih 2, mereknya beda sih, dikasih 2. Terus aku tuh kayak habis banyak banget kan, karena emang make upnya tebel banget dan pembersihnya itu kayak ya orang pertama kali membersihkan make up, Anda tahulah betapa porosnya. Apalagi kayak nggak pernah pakai make up, sekalinya pakai make up tebel banget kan, kayak ini kulit rasanya kayak nggak bersih gitu kan. Apalagi susah banget membersihkannya karena waterproof juga. Terus akhirnya kayak aku takut kejadian yang sama terulang lagi. Terus aku juga kayak mikir, masa udah SMA nggak pernah latihan make up. Akhirnya waktu itu aku beli beberapa make up yang murahan murahan, yang mereknya itu nggak tahu apa. Aku tinggal di rumah semua sih. Terus aku juga beli ini tuh juga yang paling murah. Waktu itu aku beli di Indomaret. Ya, ini paling murah, jadi aku coba beli ini. Awalnya aku kayak ragu Pixi itu apa, cuma karena yang jual itu Indomaret kan berarti bisa dipercaya lah ya menurut logikaku. Jadi ya aku nggak takut banget. Akhirnya aku coba aja beli, nekat gitulah. Terus masalahnya makeupnya itu aku belinya di kayak toko-toko jalanan gitu loh. Jadi kayak bener-bener murahan, yang kayak satu lipstick aja itu kayak berapa ya, 3 ribuan. Ya, 3 ribuan. Aku nggak tahu betapa bahayanya itu atau itu emang aman. Yang jelas buat aku sejauh ini sih aman ya. Cuma semenjak di Jakarta itu banyak yang bilang kayak kalau kamu beli make up yang aneh-aneh tuh ntar di masa tuanya baru kerasa, kayak di umur 40-50an tuh baru kerasa. Cuma kayak aku nggak terlalu percaya gituan sih. Kalau emang apa ya, kalau emang cocok buat sekarang tuh kok kayak bener-bener nggak peduli gitu loh. Kayak apa sih, emang gitu, emang orangnya tuh agak masa bodoh banget gitu loh. Kayak yang penting sekarang aman gitu. Nah, sama ada dasar lain yang membuat aku nggak takut, karena aku tuh suka buka-buka video YouTube kan. Nah, dari kecil itu aku kayak suka liatin on the spot juga dan lain-lain gitu kan. Emang suka mengeksplor banyak hal, terus suka baca-baca juga. Nah, dari situ aku kayak dapet banyak informasi mengenai make up itu sebenarnya hampir sama seperti perusahaan lain. Misal ada produk Coca-Cola. Nah, dia itu menciptakan kayak Sprite sebagai saingannya. Nah, misal gitu ya. Nah, yang aku tahu untuk make up juga gitu. Kayak misal merek A menciptakan dua merek lagi. Misal yang satu Pixi, yang satu merek Z gitu. Nah, itu tuh kayak satu pabrik, cuma pengemasannya itu beda, mereknya itu beda, cuma dari satu pabrik. Nah, anehnya itu biasanya
Kalau make up yang satu itu untuk produk yang super elit, super mahal, yang kemasannya bener-bener kayak elit banget, yang misalnya botolnya cuma segini tapi harganya sampai jutaan gitu. Cuma itu isinya sama dengan yang botol segini harganya misal 7.000 rupiah gitu, emang sama. Itu yang biasa aku lihat di kayak YouTube dan di hal-hal yang aku pelajari lainnya. Emang kayak satu pabrik, satu keluaran, cuma harganya itu bener-bener beda jauh karena pengemasan. Makanya dari situ aku kayak nggak terlalu takut untuk mencoba make up karena aku sering lihat yang kayak gitu. Jadi kayak aku bener-bener nggak takut gitu loh. Cuma ya nggak tahu juga ya kenapa teman-temanku kayak takut banget akan rusak. Kalaupun mereka benar dan suatu saat wajahku rusak karena sebarbar itu dalam mencoba berbagai merek, ya mau gimana lagi, aku sendiri yang ambil keputusan. Ya udah, aku cuma mikir ya udah, emang resiko. Cuma karena sekarang masih kayak nggak ada pengaruh apapun, ya udah sesantai itu aku beli produk-produk yang murah. Nah, kembali lagi, karena ini murah dan waktu itu terlihat bisa dipercaya, jadi aku beli dan ternyata hasilnya cocok. Dan apa ya, kayak aku pakai sedikit aja, kayak cuma 1 lembar kapas itu bener-bener udah kayak bersih semua. Ya kalau yang tebel kayak waktu itu, waktu aku pinjam punya nenekku itu bisa sampai lebih dari 5 kapas. Sedangkan waktu aku pakai ini cuma kayak 3 atau 4 kapas. Itu pun udah kayak bersih banget. Kayak 3 aja udah cukup sih sebenarnya. Cuma kan karena aku emang gak suka make up, jadi kayak harus bersih banget. Itu sekitar 4 lah, 4 kapas. Tapi itu pun kayak hemat banget, kayak cuma sedikit banget aku pakainya. Ini aja dari aku SMA masih sisa segini. Emang saking hematnya. Sedangkan punya nenekku waktu itu, aku kan dipinjemin tuh yang masih penuh. Sampai segini coba. Sampai kayak hilang 1/3. Itu bener-bener kayak makanya aku merasa bersalah banget. Makanya waktu aku punya ini kayak wah hemat banget ini, kayak wah lumayan ini, kayak udah cocok, hemat pula, kayak worth it banget buat aku. Kayak terlalu murah untuk harga segitu sih. Cuma ya gimana, bersyukur banget karena harga segitu jadi aku bisa coba. Apalagi ya, oh iya, untuk apa ya, untuk masalah kecocokan di kulit, kalau aku cocok-cocok aja sih. Gak tau, kulitku ini emang kayaknya cocok sama semua hal atau gimana sih. Cuma kalau kalau tanganku itu sensitif. Cuma kalau kulit muka kayak lebih kuat dari kulit tangan. Aneh gak sih? Kayak kebal terhadap banyak hal, aneh banget. Terus kayak gak kebal-kebal banget ya. Waktu aku salah sabun muka juga itu rusak kulitku. Berarti ini aman dong. Aman buat aku sih. Buat kalian gak tahu ya, kulit tiap orang beda-beda. Cuma kalau mau coba ini sepertinya baik-baik aja sih. Sepertinya aku bener-bener gak berani menyarankan suatu produk kalau itu bisa merusak kulit, karena ini cocok di aku, jadi aku kayak berani untuk sharing. Siapa tahu kan ada yang mau coba tapi takut. Sebenarnya ini menurut aku aman, asalkan kulit kalian tidak terlalu sensitif banget. Tapi aku yang kulitnya bisa rusak gitu aja pakai ini aman, mungkin aman sih. Gitu sih, semoga membantu. Bye minasan.